Bapak, ini permasalahan daerah kecil. Bukan daerah kecil, Pak. Yang masuk ke Tasik ini, ada yang dari Sumatera, ada yang Sumatera, masuk Sukaraja, 700.000 sampai Lampung. Travel itu. Mana orang Sukaraja? Ada. Dengar. Itu ada travel Lampung. Baik Pak, kalau begitu, nanti Bapak udah sajikan datanya di sini ya. 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 Nanti kita undang, ya. Apabila dia mengulangi kegiatan tersebut, sudah ada pembuktiannya, kita tidak akan main-main, Pak. Betul, ya, betul, Pak. Seperti itu aja. Kami pun tidak mau main-main udah 2 tahun nih. Kami tidak main-main udah 2 tahun nih mengajukan ini. Kami nggak mau main-main, tadi saya bilang saya tidak mau main-main. Kami bukan baru kali ini, udah 2 tahun kita ngajukan. Kami tidak main-main. Kalau menurut dalam perjanjian dulu juga kelarnya begitu. Tahu saya sering karena saya juga menghadiri aturan begini. Aturan begini itu sebenarnya tidak ditanggapi. Apakah dinas perhubungan itu becus mengurus? Apakah Puluhan pengemudi elf mendatangi kantor Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya Rabu 13 April 2022. Mereka memprotes biro-biro perjalanan atau travel ilegal yang seenaknya beroperasi tanpa mengenal batas wilayah dan bisa melaju di sembarang waktu. Keberadaan travel ilegal itu membuat pengusaha angkutan-angkutan umum seperti elf jadi terganggu. Didin Dimjati, pengurus paguyuban pengusaha angkutan umum Kabupaten Tasikmalaya, menjelaskan travel ilegal itu sudah ada sejak 2020. Sejak saat itu pun pihaknya sudah bersuara, menyampaikan keberatan kepada pihak-pihak terkait. Namun, hingga saat ini pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tampak diam tak berbuat banyak. Tidak ada upaya penertiban travel ilegal sehingga jumlahnya semakin banyak. Saat ini, Didin memperkirakan ada 200 lebih mobil travel yang beroperasi tanpa mengantongi izin. Pemerintah dinilai tidak adil. Di satu sisi, para pengusaha elf harus mematuhi aturan-aturan yang berlaku, sementara di sisi lain, keberadaan travel bodong dibiarkan begitu saja. Elf yang punya legalitas di Uber tilang lantaran telat bayar kir atau trayek, sedangkan travel tanpa izin bisa bebas beroperasi. Kita nggak melarang untuk usaha, bebas. Yang penting legalitas mobil itu legal. Pengusaha dari travel, misalkan ya mobil umum, mobil biasa, silahkan bebas mau usaha mah. Yang penting legalitasnya jelas. Kita juga dari angkutan umum, kita telat bayar kir, kita telat bayar trayek 1 bulan atau 1 minggu 1 hari ditilang. Oh kenapa ini mobil travel gelap dibiarkan sama aparat dan perhubungan? Itu intinya. Didin menambahkan, aksi seperti ini bukan yang pertama, tapi sudah digelar berkali-kali. Mengadu ke para wakil rakyat pun sudah dilakukan. Namun, tidak ada keputusan yang memuaskan. Tak heran, hingga saat ini keberadaan travel ilegal masih dibiarkan. PLT Kepala Dishub Kominfo Kabupaten Tasikmalaya, Rudi Sonjaya menyampaikan, pemerintah akan melarang travel ilegal beroperasi dan dalam waktu dekat bakal mengundang para pemilik biro perjalanan ilegal. Menurutnya, untuk menjalankan usaha transportasi harus memiliki perizinan yang dikeluarkan instansi-instansi terkait. Sebelum mengantongi izin, maka dilarang untuk beroperasi. Poin-poin itu dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dengan Paguyuban Angkutan Umum Kabupaten Tasikmalaya. Namun, tidak sedikit pengunjuk rasa yang menyaksikan kesepakatan tersebut. Mereka menilai dalam banyak hal pemerintah daerah selalu mudah berjanji tapi juga mudah mengingkari. Kalau menurut dalam perjanjian dulu juga kelarnya begitu. Tahu saya sering karena saya juga menghadiri aturan begini. Aturan begini itu sebenarnya tidak ditanggapi. Apakah dinas perhubungan itu becus mengurus? Apakah karena apa Pak? Sudah tercatat dulu ada 15 biji contoh desa Sodong Hilir. Sekarang tambah jadi 35 biji Pak. Gremek
kepolisian, tolong dibantu dengan dinas perhubungan, langsung saja ke tiap rumah sebetulnya diambil, Pak. Saya bisa dengan rekan kami menunjukkan satu persatu kepada yang punya. Ini katanya travel sudah ada dalam catatan, ada nomornya. Ada nomornya D letter B itu sudah ada, Pak. Nanti saya aplikasi dengan pengurus dari Sorong Hilir siap untuk mengantar ke lokasi, Pak. Daripada masalah ini tidak akan tuntas kalau tidak ada persetujuan langsung, apalagi dari Dewan dan Bupati.